setiap fans MU pasti punya harapan. Mau dari Onana sampai Maguire. Cuma yang harus realistis dan gak boleh lupa, Haaland juga udah buka puasa gol. Nah ini akan terjadi, pertanyaan-pertanyaan itu akan terjadi. Bertanya-tanya semua para fans MU, fans City, ketika derby Manchester terjadi pada hari Minggu nanti. Sesuai ntar juga ada live reaction ya di DPI hari Minggu jam berapa jam? 22.30 kalau kick off ya. 22.30. Kenapa kick off-nya maju? Bukan 23.30 harusnya? Ya ini juga gue membingungkan ya karena biasanya nungguin pertandingan sebelumnya selesai dulu Iya, baru sekarang main, ya, tapi ini ya, agak bentrok juga sama match sebelumnya. Ada Liverpool setahu gue yang juga kick off jam 9 dan baru halftime nanti udah akan mulai lagi pertandingan derby Manchester ini gitu. Betul, dan pastinya lihat ke gue, jangan ketinggalan big match seru Premier League setiap minggu di video. Apalagi di hari Minggu jam setengah 11 malam ada salah satu pertandingan yang paling tunggu oleh para fans sepak bola. Apalagi kalau bukan derby Manchester antara Manchester United vs Manchester City di Old Trafford. Jadilah saksi panasnya derby Manchester ini live di video mulai dari 25.000 aja. Hanya nonton di channel resmi di video, jangan cari ilegal ya, nontonnya di video aja. Udah murah sekarang, ada paket-paketnya yang menarik dari video. Kalau ngomongin derby Manchester ini bisa dibilang berapa pertandingan terakhir City di Liga banyak ugly win-nya. Walaupun kemarin di lawan Young Boys lawan yang cukup enteng gitu, cuman sementara MU juga banyak ugly win-nya, tapi kan ugly win-nya levelnya berbeda ya. MU yang ugly win-nya emang jelek banget, City ugly win-nya ya City tetap mengerikan gitu. Lo melihat ada nggak chance even main di Old Trafford MU untuk meraih kemenangan? Rentetan kemenangan MU ini kan sebenarnya udah kita singgung waktu 2 minggu lalu kalau nggak salah. Ini agak save by the bell juga nih Erik ten Hag. Ini kita bicara MU dulu ya. Ketika ada rentetan hasil buruk, mereka kalah dari Crystal Palace, Galatasaray, kemudian terpampang tuh jadwal yang lumayan ringan. Dan kecuali lawan City. Ya sebelum di antara itu kan. Itu. Ternyata memang diambil dengan baik oleh Erik ten Hag. Jadi for the time being Erik ten Hag bisa nih agak sedikit lega, kemudian dia juga bisa percaya diri, dan terakhir gue dengar juga impactnya dia ngasih hukuman ke Sancho ya. Jadi agak lebih berani dia tuh orangnya. Sudah dilupakan lah Sancho. Iya, ya udah lu lihat udah tuh nggak tanpa boleh ikutan Sancho. makan di kafetaria, nggak boleh latihan. Betul, bahkan dia nggak boleh parkir mobil apa segala macam lah gitu. Jadi udah ada nggak boleh buang air sembarangan dia di WC juga nggak boleh. Ya pokoknya harus di tempatnya, nggak boleh di luar-luar. Ya iyalah, lagi lu. Kalau berceceran Gawat gitu. juga. Sancho boxer di mana-mana kan bahaya juga. Nah, jadi intinya adalah ini yang paling penting kan. Dia udah kembali memegang ruang ganti. Tapi lawan ini kan kalau gue boleh bilang the almighty City ya, nggak gampang. Tapi City juga sebenarnya nggak lagi baik-baik aja sebenarnya. Tapi walaupun levelnya beda, nggak baik-baik. Iya, tetap masih di atas MU juga sih. Nggak baik-baiknya masih enak. Nggak baik-baik dia pertama kan kita tahu ditinggal sama Kevin De Bruyne. Tapi kalau dari pengamatan gue, selama ada Rodri di situ, lu nggak akan bisa tidur nyenyak. Gitu. Makanya kemarin jujur waktu lawan Arsenal pun gue bilang waktu itu, wah ini kalau ada Rodri Arsenal habis nih waktu itu nih. Nah, gue nggak tahu nanti Rodri main nggak sih? Main. Wah, kalau main jujur berat untuk MU. Bukan gue bilang nggak bisa ya, karena Rodri ini gila banget perannya, luar biasa berat. Mungkin Haaland kalau dibilang tadi puasa gol, entar dulu. Dia tuh kalau gini, Rodri itu menjaga keseimbangan semuanya kita tahu ya. Tapi untuk membuat sebuah kipas yang luar biasa, tetap Jadi kayak Doctor Strange dong. Menjaga keseimbangan semesta. Nah, perlu seorang Kevin De Bruyne. Jadi ini gue bilang ya, mungkin agak tipis-tipis sih kondisi nanti head to head antara United dan City. Jadi United lagi percaya diri banget dengan 3 kemenangan, whatever it is, mau lu bilang dirty win, ugly win segala macam, tetap itu 3 kemenangan. City lagi balik dengan adanya Rodri tapi tanpa Kevin De Bruyne. Jadi menurut gue ini akan ketat. Kalaupun ada yang menang, menurut prediksi juga tipis. Wah, langsung prediksi. Belum tanya prediksi padahal. Naluri. Mendahului yang di atas lah. Ini pasti kalau ngomongin bagaimana line up dari City ini kan dia belakangan sudah memakai Alvarez lalu berada di belakang Haaland ataupun juga kadang-kadang bermain agak sedikit melebar. Apakah ini akan menjadi formasi andalannya Pep selama KDB nggak ada di sana? Iya, ya gue rasa itu works kan di setiap permainan adanya Haaland dan juga Alvarez. Meskipun Haaland gak cetak gol, tapi kan chemistry ya dari mereka satu tim itu bermain udah sesuai. Ya memang bola-bola ajaibnya De Bruyne mereka nggak punya. Itu yang menjadi masalah. Si Alvarez bisa bermain
kayak dia, mungkin 80%-nya dari De Bruyne lah. Cuma 20%-nya punya De Bruyne itu bola-bola yang ajaib. Ya bisa sampai sentuhan 1 2 3 tuh langsung nyampe, dia terima bola, umpan langsung sampai ke kotak penalti. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak dipunyain sama Julian Alvarez. Dia kan harus maju, harus dribbling dulu. Beda gayanya dengan Kevin De Bruyne. Tapi ya dia added value lain buat City sekarang ketika nggak ada De Bruyne. Ya jelas yang tadinya kita pikir Foden yang akan sering dimainin, tapi nggak, ternyata Alvarez yang bisa memerankan peran itu. Jadi gue rasa kalau nanti komposisinya akan keluar, ya gue rasa si Alvarez akan tetap dimainkan. Cuma kan yang jadi masalah siapa yang akan nemenin di depan satu lagi kan? Apakah Grealish, apakah Doku? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, tapi pertanyaan gue adalah City yang sekarang minim gol dari pemain-pemain sayapnya ya. Walaupun memang kita tahu Bernardo Silva bukanlah winger, tapi biasanya tahun lalu pun ketika dia main di kanan dia lebih sering maju dan juga cut inside dan juga golin. Sekarang kayaknya mereka lebih main ke tengah gitu. Apa yang ada pergeseran dari skema permainan apa gimana jalan menurut lo? Gua rasa gua ngeliat itu juga Paling ya cuma kalau Doku dari ya benar-benar yang main melebar terus masuk yang lebih golin, positif, coba ngegolin ya. selalu ngadep ke gawang Itu pun tuh nggak si efektif kadang-kadang. Doku, dan gua rasa ini efek lu meninggalkan pemain-pemain semacam Mahrez gitu kan. Mahrez selalu tiap pertandingannya selalu menjanjikan, dia selalu jadi threat lah, selalu jadi ancaman bagi tim lawan. Dia selalu coba 1 lawan 1 ngelawan back lu. Dia selalu nyoba untuk bisa memecah kebuntuan, dan sekarang tipe-tipe wingernya City itu tipe-tipe yang emang sesuai sama kapasitas permainannya Guardiola. Khususnya ketika permainan yang menuju treble itu kan dia agak switch tuh mainnya. Udah bukan winger yang harus dituntut buat produktif lagi, tapi bisa nge-cover area-area itu lebih penting untuk bisa menyuplai bola-bola ke Haaland. Dan kalau ngeliat siapa aja winger-winger sekarang yang tersedia, menurut gue Doku, abis itu si Foden itu menurut gue punya peluang untuk jadi starter Grealish besok. kenapa menurut lo? Apa yang hilang dari Grealish sekarang? Menurut gue Grealish udah agak hilang sejak awal musim ini ya, walaupun dia agak diganggu oleh cedera juga, tapi kalau dari segi permainan dia belum nemuin ritmenya lah. Kayak sama aja kayak musim lalu kan, dia juga agak telat tuh untuk bisa nemuin ritme panasnya. Mungkin pemain-pemain kan ada aja ya misalnya mengalami fase-fase lagi drop dulu, habis itu baru ketemu anginnya, dan masa-masa sulit lah katakan. Dan Haaland menurut gue udah hilang masa-masa sulit ya. Kemarin udah ngalamin 5 pertandingan tanpa gol, tapi 2 pertandingan beruntun dia langsung golin. Menurut gue besok pun masih akan berlanjut. Dan kalau ngeliat pertandingan MU kemarin, menang 3 kali tapi nggak ada bagus-bagusnya, melawan Copenhagen, habis itu menang lawan Sheffield nggak ada bagus-bagusnya. Ini mah menurut gue makanan empuk buat City sih, walaupun City lagi nggak baik-baik aja. Tapi ngeliat MU kayak begini, gue ngerasa ini MU main kayak begitu ngelawan City, kelar MU besok lawan City. Gila nih Rizal, kadang-kadang suka bener kadang-kadang. Enggak, gua rasa nggak segampang itu juga menurut gua. Bukan berarti gue jagoin MU ya. Itu yang gue bilang dari awal kan, gue konsisten mengatakan ini alot lah. Nggak segampang itu juga. Tadi karena ada beberapa faktor. Nah, terus masalah juga soal Alvarez ya. Tadi gue agak sempet mikir gitu ya. Nah, perbedaan Alvarez sama Kevin De Bruyne adalah Kevin De Bruyne itu service. Nah, ini kembali lagi nih waktu di Istanbul kemarin gue tarik karena ada satu pertanyaan dari wartawan. Kok lu bisa begitu chemistry-nya langsung dapet nih, begitu dari is it love first sight gitu. Kevin De Bruyne tapi jawabnya bercanda, dia bilang I still love my wife, dia bilang gitu. Tapi kan maksudnya orang lihat kan lu baru pertama kali gabung, tapi ini De Bruyne sama si itu udah dapet emosionalnya. Harus Nah, suka melayani ya. betul. Sebagai ini kita harus melayani. Nah, tapi kalau misalnya si Alvarez kan dia ada naluri untuk cetak gol kan. Jadi beda ketika ada peluang dia lebih menyambut peluang itu ketimbang seorang Kevin De Bruyne yang ngasih mereka. Kalau itu gue lihat perbedaannya. Untuk di sisi sayap kalau kita lihat kan antara gua rasa antara Doku sama Grealish lah udah enggak ini. Grealish Foden mungkin juga bisa kan? bisa juga sih ya, Tapi salah satunya Foden. iya. Ya kan? Cuman memang kalau kita lihat tadi yang gua ngelanjutin Rizal bilang, memang dari awal akhir musim lalu pun di beberapa partai final di FA Cup di final Liga Champions memang Grealish kan hancur banget mainnya kan, yang di marking sama si Dumfries kan. Jadi memang ya kayak tadi si Rizal bilang, kadang-kadang pemain juga nggak bisa selalu perform selama ada backupnya. Itulah kelebihan dari City yang punya skuad dalam. Tapi kalau ngomongin dari line up tadi, menurut kalian siapa yang layak ada di sana, atau emang menurut kalian ada pantas yang main jadi starting line up? Karena backnya juga sering banget rotasi kan. Kita nggak bisa tahu tuh kapan ada Stones main di sana, kapan Ake Kalau juga si dipasang. Ake cedera ya kayaknya. Ake cedera, dan balik. minggu lalu kan Brighton ada yang kartu merah tuh ya, si Akanji kalau nggak salah. Jadi Ya Akanji nggak bisa main ya, nggak kalau bisa nggak salah. mainin nantinya. Akanji nggak bisa main. Red card Karena suspend. minggu lalu red card. Jadi gue ngeliat kemungkinan ini udah waktunya si Stones, walaupun dia beberapa pekan baru sembuh dari cedera, tapi ya sekarang menurut gue waktu yang tepat bagi dia untuk Tapi di balik ke line timnas up. kan udah starter ya. Iya, di timnas sudah Brighton dimainin. bagus kemarin. Dan itu kan juga baru main, tapi dia nggak perlu waktu lama udah bisa nyetel lagi sama permainan City. Artinya dia nyaman banget dengan sistem yang dimainin dia sekarang, dan gue nggak ngeliat alasan selain si Stones ini main. Dan mungkin
perannya agak berbeda ya, karena lu harus ngisi di posisi center back, karena kita udah kerap kali ngeliat Stones ini kan udah nyamannya sebagai yang hybrid gitu lah, perannya kadang jadi back tapi juga sekaligus jadi defensive midfielder. Tapi ngeliat komposisi yang ada, gue suka sama line up yang disajiin di sini. Mungkin satu-satunya pergantian ya ada itu, si Stones harus dijadiin starter untuk gantiin Akanji. Kalau gue mungkin lebih ke Grealish dibanding Doku ya, karena Doku mainnya di luar pakem City. Iya. Dalam artian dia ngubah sistem ya. Kalau lu gaya main setupnya Guardiola tuh seperti apa, cuman ada Doku itu gayanya bisa berubah drastis gitu dengan nyisir ke kiri kanan, berubah posisi ke kiri kanan. Sementara sistem yang di setup sama Guardiola kan betul-betul firm, pemain-pemainnya ada di posisi di mana aja lu harus stick di situ. Grealish mantok di situ, Mahrez mantok di sisi kanan, ya pemain-pemainnya tuh udah jelas posisinya. Cuman Doku tuh bisa ngasih dimensi yang lain lah kalau dia main. Cuman bicara lawan United, gue lebih prefer Grealish. Seniority-nya jauh, pengalamannya jauh. Di big game seperti ini pemain ini jelas lebih dibutuhkan. Ya walaupun mungkin impact-nya beda ketika dia juara treble musim kemarin. Musim kemarin perbedaan yang paling mendasar adalah ketika dia nggak berani lagi ketika mendapat bola langsung masuk ke dalam. Selalu dari pinggir balik lagi betul. balik lagi ke Final tengah. Liga Champions Iya, jelas banget mati kayak dia di piala di awal musim ketika dia datang ke City, dipaksa sama Guardiola lu stay di garis, Pinggir kan. lu di situ. Dapat bola lu jangan masuk tapi balikin lagi ke tengah. Ya, gue nggak tahu ini instruksi sama Guardiola apa bukan. Cuman berapa kali dia bermain akhirnya mati juga di sisi kiri kan begitu bola ke dia. Cuman ya gue rasa ini momentum buat dia juga untuk membuktikan bahwa gue bisa masuk lagi seperti ketika City mendapatkan treble. Tembakan-tembakan juga bagus. Agility dia untuk masuk ke dalam, body balance dia untuk beradu sama back. Gue rasa ini juga momentum buat dia untuk bisa comeback. Dan yang menjadi highlight kemarin kan adalah Pep Guardiola kemarin setelah Haaland cetak gol lawan Young Boys, dia keluar tuh pernyataan, gue nggak pernah demand Haaland untuk selalu mencetak gol kan. Tapi di satu sisi nggak pernah nyetak dia selesai nyetak gol, tapi gol udah banyak kan. Berarti ini apa yang membuat Haaland tuh kayaknya dia involvement of the game-nya sering kurang, tapi begitu ngegolin bisa langsung 2, 3 dan sekarang pun juga nggak nutup kemungkinan dia top scorer juga tahun ini bisa lagi kan sebenarnya. Ya padahal kita udah sering ngomongin Haaland lagi off perform segala macam, tapi ngeliat jatah top score dia masih bertengger di nomor 1, kan? masih Di atas Son kan? Iya, masih 9 gol 10 gol. Jadi menurut gue ini masih yang monster banget. Haaland ya masih begitu. Dia Walaupun masih ceilingnya ketinggian musim kemarin. iya, standar yang dia taruh udah ketinggian. Tapi yang jelas Haaland masih nggak lupa cara ngegolin lah. Dan kalau gue lihat dia kan kalau di sistem City, kalau kita ngeliat by data dari touch para pemain itu touch-nya itu yang involve tuh cuma 10 pemain gitu City rata-rata. Si Haaland itu benar-benar nggak terlalu banyak passingnya, nyentuh bolanya nggak terlalu banyak, tapi dia selalu ada di momen yang tepat. Kalau dia dapat supply bola yang tepat di kotak penalti, itu bisa jadi garansi gol lah bagi seorang Haaland. Tapi itu kan yang belakangan sempat hilang ya, karena nggak ada Kevin De Bruyne, nggak ada si Rodri juga sangat berpengaruh, dan juga penyesuaian dari sisi wingernya juga cara mainnya beda dari kata Mas Aryo. Jadi menurut gue ini fase-fase yang sulit bagi Haaland di 5 pekan 6 pekan lalu. Tapi gue rasa ketika dia 2 minggu kemarin udah ngegolin, gue lihat sih dia udah ngelewatin masa-masa sulitnya, dan kita siap-siap lagi untuk ngeliat standar Haaland yang kayak biasa kayak musim lalu, standar ngegolin dia gitu. Nah tadi kan kata kuncinya tuh ceilingnya atau ekspektasi orang kan udah tinggi karena tahun lalu dia bikin benchmark yang the best in the Premier League history kan. Nah jadi Guardiola kan cerdas, dia tahu bahwa tekanan ke pemain itu kan memang paling dihindarin kan. Dan akhirnya setiap dia 3 pertandingan gak golin, wartawan nanya, 2-3 pertandingan golin nanya, tapi kan nggak mungkin juga dia tiap pertandingan harus golin kan. Nah ini yang selalu dijaga sama Guardiola, dia tahu itu, makanya dia selalu mengcover itu. Nggak pernah. Jadi kadang-kadang wartawan nanya, lu kenapa nanya Haaland? Nggak ada pun yang nanya, nggak mungkin. Semua orang nungguin dia gitu, dan itu normal. Nah sekarang tugas dia seorang pelatih, jadi bukan hanya nggak perlu lagi lah dia diatur gimana cara cetak gol, tapi gimana supaya tekanan itu ditangkis sama dia. Dan gue yakin itu juga di breakdown ke anak-anak buahnya. Jadi ketika mereka di mix zone atau dimanapun di press con, pasti disuruh jangan tanggapin atau terlalu jauh soal Haaland supaya tekanan itu tidak ke dia. Tapi gue heran ya, biasanya kan Pep selalu mendemand seorang pemain untuk selalu involve dalam sebuah pertandingan. Tapi ini Haaland menurut gue involvement of the game-nya emang terasa kurang banget. Tapi ya mungkin satu sisi dia selalu menjawab sebagai seorang striker, dia sudah nabung duluan di awal-awal dengan cetak gol lebih banyak. Tadi gue nanya ke Mas Haryo, tapi nanya ke Mas Haryo bisa nanya 3 menit 4 menit sendiri. Ntar kita lanjutkan lagi di Mas Ringa Kalsunya dari sisi MU-nya setelah yang satu ini.